Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin mereview sebuah hand screwdriver drill atau bor obeng ya, tangan elektrik yang menggunakan baterai merek Total. Ya, jadi ini saya baru beli dan ini baru banget saya unboxing. Jadi ini ada kartu garansi ya. Oke, jangan lupa. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya. Kali ini saya ingin mereview ya, sekaligus unboxing sebuah bor tangan atau familiar disebut dengan cordless drill ya, cordless screwdriver. Ya, ini adalah obeng tangan, obeng elektrik ya untuk pekerjaan rumah, karena memang ini bor diperuntukkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu berat, karena bukan bor tembok atau bor kayu yang professional user atau heavy user, tapi ini memang untuk lebih condong untuk pekerjaan-pekerjaan ringan. Oke, pada paket pembelian ini saya tadi dapat kartu garansi ya dari toko, jadi saya beli online. Oke, jadi ini berlaku bulan November 2025. Oke, ya ini saya skip dulu karena ini kebijakan toko masing-masing mungkin. Jadi untuk kali ini saya dapat kebetulan tokonya menyertakan dengan kartu garansi. Oke, langsung kita buka. Oke, jadi ini sebelumnya saya review dulu boxnya. Jadi merek Total ya. Screwdriver yang cordless screwdriver yang saya beli adalah merek Total dengan spesifikasi seperti ini ya. Jadi memang ini adalah salah satu cordless screwdriver yang voltasenya cukup tinggi ya, 8 volt dengan spesifikasi tertulisnya mana ya? Enggak disertakan ya. Jadi ini spesifikasi singkatnya ada di box ya. Jadi untuk torsinya ini 220 menit. Saya nggak tahu ini cara baca bagaimana, tapi ini 220 putarannya. Jadi torsinya segitu. Atau ini namanya torsi ya. Nanometer itu apa ya? Maksimal. Jadi memang ada pilihan itu kalau tidak salah 3,5, 4, dan 6. Ini yang paling tinggi sih untuk putarannya. Kemudian juga dia bisa disetting menjadi lurus seperti ini, dari bentuknya pistol menjadi lurus. Kemudian juga ini luas dari si headnya ya, ini 6,35. Jadi kalau punya semacam head ya, saya nggak tahu, lupa namanya apa ini ya. Jadi untuk yang ukurannya pas itu yang 6,35, kemudian bisa berotasi ke kiri dan ke kanan, jadi membor dan membuka bornya lagi, atau membuka skrupnya lagi gitu. Oke, langsung saja kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak tahu ini kalau pertama kali beli dapat ini nggak ya, apa baterai sudah terisi atau belum. Oke, di sini ada buku manualnya. Buku manualnya berbahasa Inggris ya, hanya Inggris. Saya nggak tahu ini produk dari mana, cuman yang saya tahu ini memang sama seperti brand yang namanya Inco ya, kalau nggak salah, itu yang warna kuning, dan kata-kata warnanya biru. Tapi secara spesifikasi dan model sampai dengan material dan spesifikasinya itu katanya sama persis sih. Ini dengan Inco yang 8 volt juga, ada juga Total yang di bawahnya, ada 3 jenis screwdriver yang saya tahu cordlessnya. Itu sama seperti Inco, mereknya sama persis. Hanya katanya kalau Inco itu untuk professional user dan beda target market sih. Kalau ini lebih murah, ya Inco itu lebih mahal dan lebih premium. Cuma secara spesifikasi, paket penjualan dan lain-lain itu semua sama persis. Kalau nggak salah ada yang review juga di YouTube. Oke. Ya, jadi ini buku manualnya. Saya sih sudah sedikit baca di internet ya. Oke. Kita skip dulu ya. Kita sambil praktek aja. Nggak bener sebenarnya, harusnya dibaca dulu buku manual, cuman males. Oke.
Ini jadi untuk tombol-tombolnya di sini ada powernya. Kalau harusnya dipencet langsung jalan ya. Oh enggak jalan. Baterainya kosong ya. Atau bagaimana? Oh, harus dipencet dulu. Ini semacam lock dan sekaligus perpindahan modenya. Jadi kalau ini untuk yang ngebor, ya, oh ya. Dan ini untuk yang membuka. Oke, dan ini untuk kecepatannya atau power torsinya, saya nggak tahu istilahnya powernya atau torsinya. Yang jelas ini kekuatannya. Jadi kalau angka 1 ini kekuatan yang paling rendah ya. Jadi untuk ngebor yang mungkin fragile, kayu-kayu tipis atau kayu-kayu yang mudah pecah, itu sebaiknya pakai dari mulai nomor 1. Kalau nggak kuat baru pindah ke nomor 3. Jadi semakin kuat semakin kuat dia power untuk mendorongnya. Jadi kalau pindah ini harus ke netral dulu. Powernya sampai dengan 15. Dan ada max untuk ngedrill kalau nggak salah untuk ngebor ya. Jadi dia nggak diatur lagi torsinya untuk max ini ya, maksimal si ininya apa namanya drillnya. Oke. Terus untuk isian dari screw setnya, namanya screw set ya istilahnya di sini. Oke, kita dapat jadi dari sini dulu dapat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 screwdriver set kecil dari mulai SL4 sampai dengan T25 ya. Jadi yang obeng bintang ini terus plus dan minus, tapi nggak ada ini ya, kunci L ya. Oke, ini sih sebenarnya standar sih ukuran. Jadi kalau misalkan teman-teman udah punya yang dapat dari obeng-obeng gitu, biasa obeng-obeng set itu dapat begini, ini bisa dipasang juga di sini langsung ya. Tapi untuk masang ke sini kita pakai konverter dulu yang seperti ini. Nah, jadi baru bisa nanti masuk ke bornya, harus seperti ini. Nah, begitu. Sekaligus pemanjang juga dia. Jadi memang kalau untuk yang dipasang di cordless ini di mata bornya ini harus ada cekokan seperti ini baru dia bisa mengunci sempurna. Kalau nggak ada mungkin bisa masuk tapi nggak mengunci sempurna. Gitu. Ini ada obeng apa namanya, plus dan minus dapat 2 magnet loh, nempel ya. Jadi kalau untuk si screwdriver setnya sendiri ini sudah mengandung magnet jadi menempel. Kemudian ada 4 mata bor ya. Di sini ada yang paling kecil, lancip banget ya. Kemudian yang saya nggak tahu milimeternya ada nggak di bawah, ada. Jadi dari mulai yang 2 milimeter, 2,0, 2,5, kemudian 3,0 dan 4,0. Oke, lumayan ini ya, komplit ya. Karena memang kita nggak tahu, kayaknya nggak bisa pakai mata bor yang beli di toko material langsung yang tanpa ada konversi ke hexagonnya ini. Hexagon bener ya? Ya benar. Jadi kalau nggak ada ininya ya nggak bisa masuk ke si bornya. Oke, kita taruh di sini dulu. Ini juga sekalian saya mau tes nanti ya untuk kekuatannya. Kita coba dulu untuk masuk ke mode stroke. Jadi kalau misalkan kita pencet powernya, dia otomatis lampunya akan langsung menyala. Ini lumayan terang. Ya, jadi coba kita masukin caranya. Ditarik, ada. Jadi knopnya ini bisa ditarik, kemudian masukin ya, baru kunci. Nah, dia ada semacam area longgarnya, tapi kalau sudah terkunci nggak bakal bisa keluar sebelum kita open, tarik si knopnya ini baru bisa tercambuk. Oke. Nah, kita langsung coba aja. Di sini saya udah ada kayu, saya nggak tahu bahan kayunya apa ini, cuman dari konstruksinya sih kayaknya dibuat semacam ganjel lemari ya. Saya nemu di kotak perawatan. Jadi ini sudah ada magnetnya, dia juga akan nempel ya. Jadi memudahkan kita untuk adjusting si skrupnya ini ke medianya. Kita coba skrup ya, langsung aja.
Oh, kayunya keras ternyata. Oh, kotor bentar ya. Yang di atas. Oke, kita coba lagi. Ini harus di bawah seperti ini. Katanya sepertinya kalau ngebor untuk kayu-kayu seperti ini perlu power yang mendorong. Oke, sudah masuk. Oh, kayunya pecah guys. Mungkin teknik bor saya. Oh, ini power 1 aja dia nggak berhenti walaupun ini sudah mentok ya. Cukup kuat kayaknya, mungkin minimal bukan maksudnya power terendahnya ini sudah cukup kuat juga. Jadi kayaknya untuk alat elektronik kecil, oh panas banget guys, panas banget. Jadi putarannya memang kuat dan kayaknya kayak seperti cukup keras. Jadi sepertinya untuk penggunaan elektronik kecil ya, perbaikan mungkin sirkuit ataupun mungkin benda-benda mainan kecil itu, ini powernya agak sedikit besar. Jadi sebaiknya mungkin hati-hati ya. Karena kita nggak bisa atur kecepatan putarannya. Hanya kekuatan pendorongnya saja. Saya nggak bisa contohin karena ini di power minimalnya aja kayunya nggak, walaupun sudah pecah dia nggak berhenti muter ya. Coba saya coba lagi di sini. Oh ini sorry mendorong. Nah jadi kalau misalkan powernya ini sudah lebih dari batas minimal ini, maksimal dari si kekuatan power putarannya ini, atau torsinya saya nggak tahu istilahnya apa, dia akan seperti ini. Sorry. Nah nggak bisa muter lagi. Kalau kita tambahin misalkan ke 3, dia akan lanjut muter harusnya. Oh enggak, masih kurang kuat. Kita coba tangkin lagi ke mungkin ke angka 7 ya. Nah 7 coba ya. Nah dia akan masuk sedikit lebih dalam tapi di tengah-tengah berhenti karena mungkin kurang kuat. Seperti ini kayaknya kayu tebal juga ya. Ini di bawah 13 coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masih belum tembus juga, kayunya kuat banget ini. Atau mungkin power bornya yang kurang ya, saya nggak ngerti juga ini kayu apa, tapi ternyata cukup kuat sampai harus ke power maksimal si putaran ini. Oke, masih belum tembus ya, masih belum tembus. Saya nggak tahu ini efek kayu yang terlalu keras, kekuatan bornya yang belum maksimal, atau karena belum dicas juga mungkin ya, baru beli. Coba kita ke mode maksimal aja, sampai dia buat sampai mentokin struknya ke kayu ini. Oh sampai bisa, sampai pecah, kuat banget, kuat sekali. Ini agak berbahaya kalau kita pakai buat barang-barang yang ringkih ya. Jadi kita mulai dari speed yang paling rendah aja, tapi dia kuat ya. Coba kalau sudah terpasang seperti ini, bisa nggak dibukanya dengan power terendah? Bisa nggak ya? Harusnya sih nyangkut ya, nggak akan kuat kan, harus dinaikin lagi, mungkin langsung ke 15 aja ya. Nah, kuat ya kalau ngebuka. Oke ya, saya pikir nggak perlu pakai yang lebih panjang lagi karena ini kayunya juga nggak tebal, tapi cukup mewakilkan. Tadi sudah ada gambaran ya untuk powernya dari yang mulai terendah sampai yang maksimal. Sekarang oh iya, saya juga belum liatin ya mode. Oh ya, saya juga lupa ini dia. Saya nggak tahu yang model terbaru atau enggak, tapi yang jelas ini udah pakai Type C. Saya nggak tahu, mungkin ada model yang lebih jadulnya lagi yang nggak perlu pakai Type C. Tapi kalau untuk model yang saya beli ini sudah menggunakan Type C, jadi bisa ngecas langsung pakai charger handphone zaman sekarang ya. Nggak pusing kalau misalkan, karena kita juga nggak disertakan paket pembelian ini, nggak disertakan kabel atau chargernya apa-apa ya. Jadi memang apa namanya, harus pakai charger milik sendiri ya, nggak ada apapun di sini. Jadi nggak ada kabel ngecharge ataupun chargernya. Jadi kita pakai charger handphone harusnya sudah bisa ngecas tanpa masalah sih. Nah ini kalau mau oke, lanjut fiturnya. Kita kalau mau diputar ini harus pencet yang atas dulu. Nah seperti ini. Oke, ganteng banget ya. Jadi untuk posisi-posisi sulit mungkin yang ada di bawah lemari kan, di atas pintu, kusen-kusen pintu, mau ngebor atau mau
ngedorong lebih kuat, ini lebih ergonomis pegangnya juga, jadi seperti obeng manual. Iya, saya juga lupa, apakah ini bisa kita pakai buat seperti obeng umumnya ya, jadi yang nggak ngebor tapi kita putar manual, bisa nggak? Oh bisa, dia kuat, jadi motornya ini nggak ngelos, jadi kita bisa pakai obeng manual begini ya. Cuman memang ya nggak enak sih karena ini terlalu besar, lebih enak pakai obeng konvensional aja. Dia bisa sampai mentok ini, dia masih nggak ini kok, nggak ngelos motornya, tetap bisa kita dorong terus. Jadi kita dorong ya. Oke, kayaknya lebih kuat kalau pakai mode seperti ini karena lebih jaraknya lebih panjang, jadi mungkin dia bisa lebih tersalurkan tenaganya. Tuh kan, di power 7 udah. Tapi ini lubang, karena lubang sudah ada sih ya, jadi mungkin nggak perlu power lebih besar dari sebelumnya. Oke, ini sekarang saya mau coba untuk mode pakai konektor, kita bukanya pakai yang plus yang ada di screw setnya. Saya pakai yang ini aja, yang PH2. Kita pasang dulu, ininya kita lepas. Oke, langsung ke power nomor 11. Posisi membuka. Oke, posisi menutup. Oke, kuat banget. Oke, kayaknya nggak perlu dites lagi untuk set-set yang lainnya karena memang fungsinya sama. Tapi yang penting ini bisa digunakan ya fungsi. Nah, sekarang saya mau coba bornya dari yang paling terkecil ya, yang ukuran 2 mili. Oke, kita coba ngebor ya di sini. Di power kita pakai yang dari 1 lagi juga ya, buat nggak coba. Lancar banget, enak banget, enak banget. Effortless, enak banget ngebornya. Walaupun mungkin sedikit agak lama, tapi dia bisa nembus dengan mudah. Kita nggak perlu nekan terlalu keras, dia udah nembus, enak banget, effortless banget. Dan pada saat narik, karena ini terkunci, jadi nggak perlu takut bornya akan lepas. Walaupun nggak kayak bor konvensional yang kita harus putar-putar itu, tapi dia udah otomatis kunci, jadi nggak perlu khawatir lepas pada saat kita lepas bornya. Effortless banget, enak. Kita langsung coba ke yang paling besar aja deh. Untuk senternya bagus, center ya, dia walaupun goyang-goyang dikit, wiggle-wiggle dikit, tapi tetap center kok. Kita langsung coba bor lagi. Oke, di sebelahnya ya, apakah langsung nembus? Ini powernya, oh salah, saya pantasan langsung, oh nggak nih, bener, saya pakai power paling rendah 1. Effortless juga coba. Effortless, enak banget nembusnya, nggak pakai power yang terlalu, ini saya nggak nekan ya, hanya mencet aja, dia udah langsung nembus si kayu. Oke, sudah tembus. Effortless banget, enak banget. Saya tadinya agak sedikit ini sebenarnya bingung. Di awal saya mau pilih cordless drill atau cordless screwdriver. Cuman saya jatuhkan pilihan ke cordless screwdriver karena memang rencananya saya mau pakai rakit untuk bikin lemari. Nah, tapi saya juga pengen sebenarnya yang bisa ngebor tapi powernya kuat. Ternyata ini cukup sih. Misalkan saya mau bikin, ya mungkin kalau saya mau bikin kandang ayam gitu ataupun kandang burung itu untuk ngobrol-ngobrol kayak seperti ini effortless banget, enak banget, nggak perlu pakai cordless yang powernya terlalu besar, tapi ini sudah bisa ngebolongin kayu dengan mudah, enak banget. Jadi kita tinggal screwing bautnya, nggak perlu maksa kayak tadi kita, karena resikonya pecah ya. Jadi kalau kita mau ngebor
mau masang skrup ini di kayu-kayu seperti ini, sama baiknya kita bikin hole-nya dulu, lubangnya dulu, baru setelah itu kita baru masukkan ini. Oke, coba kita langsung coba praktekin aja. Ini untuk drill saya nggak perlu coba lebih lanjut karena memang fungsinya sudah sangat baik, bagus banget, effortless banget, enak makanya. Cuman mungkin posisi tangan juga ya, karena saya kayak gini tadi nggak dibikin bentuk pistol, jadi nggak pakai tenaga. Coba kita sekarang pakai kayak gini mode. Coba kita ngedrillnya di sebelah sini dengan lubangnya. Oh iya betul. Kalau posisinya pakai tembakan seperti ini perlu neken. Oh enggak, saya sorry kebalik. Oh enggak, sama effortless juga. Saya tadi kayaknya salah rotasi putarannya. Jadi enggak enak banget, enak banget. Enggak effort apa enggak pakai tenaga ini. Enak banget tembusnya. Oke, coba sekarang kita langsung pakai screwdrivernya. Pakai obengnya ya. Kita pakaikan untuk yang obeng ke sini. Oke. Sekarang kita pakai untuk obeng di sini, apakah akan pecah atau enggak ya dengan ukuran 2 mili? Mungkin sih pecah ya, karena di pinggir juga posisinya. Oh, powernya masih nggak kuat. Oh, udah ada lubang. Kita coba ke 5 deh. Nggak bisa ya, harus ke 11 langsung ya. Oh, kuat, cuman kayaknya agak ini ngepas. Nah, kita ada langsung power 13. Enak banget. Lihat, tembus tanpa retak, langsung mentok ya, rata bal skrupnya. Beda sama yang ini, sama pecah tapi dia nggak rata. Tapi kalau kita ngedrillin dulu, bikin hole dulu, begitu kita screw, begitu kita pasang screwnya, dia langsung masuk tanpa effort ya, dan langsung rata. Ini enak banget. Ini mentok di 13 itu sudah rata dengan kayunya. Oh, pecah juga ternyata. Oh enggak, ini pecahnya karena sebelumnya sudah ada lubang yang ini juga sih. Oke. Tapi ininya begitu sih. Ini memang saya juga belum menguasai banget teknik untuk ngebor ataupun pertukangan kayu, jadi mungkin masih ada sedikit keliru teknik-tekniknya. Cuman ini gambaran umum untuk pemula juga, dia mungkin yang baru mau coba DIY pakai hand screwdriver begini cordless. Ini gambarannya, gampang makanya, easy to use, mudah dipelajari, tinggal kita pelajarin aja teknik-teknik pertukangannya. Jadi harusnya sih bisa lebih maksimal, penggunanya lebih maksimal, lebih mudah, dan nggak bikin peralatan kita rusak. Mungkin saya juga beberapa ada cara atau teknik yang keliru, tapi sejauh ini sih untuk penggunaan awam ini sudah sangat enak banget ya, nggak sulit sama sekali untuk setting-settingnya. Konfigurasinya juga hanya ada 3 tombol, 4 ya, untuk reverse, untuk mengebor, power ininya, dan untuk tombol setting adjustment bentuk bornya. Dan materialnya bagus loh, materialnya ini karet bukan plastik ya, ini karet semua. Ini baru plastik seperti bor-bor umum ya, plastik tebal. Saya sebenarnya beli ini juga sebelumnya agak bukan gambling ya, agak lama untuk menentukan apakah saya mau beli yang Inco, merek Inco yang tadi saya bilang di awal video, itu versi premium dari merek ini, versi lebih mahal, bedanya sekitar hampir 100 ribu ya, 100 ribu lebih. Dengan tipe yang sama, dengan spesifikasi yang sama, yang satu merek total ini harganya 300 sekian, yang Inco itu harganya 400 sekian, bedanya selisih 100 ribu lebih. Nah, kalau saya sudah lihat di review YouTube itu, merek Inco itu gearsetnya, jadi motor dalamnya itu menyambung ke gearset untuk ngebornya itu dia pakai bahannya metal dalamnya. Cuma yang total ini saya nggak tahu dia plastik atau metal. Tapi so far untuk pekerjaan-pekerjaan ini bisa dilakukan sih, saya nggak peduli ini metal atau plastik. Yang penting fungsinya maksimal, fungsinya sesuai, dan nggak ada masalah, itu bagi saya udah cukup sih. Untuk keawetan sih ya mungkin relatif ya, karena saya juga mungkin nggak pakai untuk kegiatan-kegiatan yang heavy user.
jadi harusnya nggak ada masalah. Cuman saya feeling sih, karena kalau di websitenya dia bilang sama ya, jadi saya sempat googling juga, jadi memang ini brand yang sama, hanya beda penamaan dan pasarnya aja. Seharusnya sih spesifikasi gearboxnya pun harusnya sama ya, metal juga. Cuman saya nggak berani buka, saya bukan ahlinya, takutnya pas saya buka saya nggak bisa pasang lagi dan takutnya garansinya hilang gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba iseng buka gearboxnya, beli ya, terus buka gearboxnya untuk membuktikan ini gearboxnya metal atau plastik, silakan, mangga, itu resiko masing-masing ya. Kalau saya sih nggak berani karena saya bukan ahlinya dan saya takut garansinya hilang. Tapi harusnya sih feeling saya isinya juga dari boxnya metal. Jadi nggak perlu ragu sih kalau saya mau beli yang merek Total ataupun Inco, preferensi masing-masing. Yang Inco memang modelnya selain selain harga lebih mahal ya, modelnya juga memang lebih catchy ya karena warnanya kuning, jadi kesannya lebih solid, lebih profesional gitu. Kalau ini ya warnanya agak sedikit norak ya. Saya nggak tahu ini produk dari India ataupun dari negara mana ya. Coba made in teknologi Suzhou. Oh tapi China juga sih, dibuat di China sih. Cuma saya nggak tahu ini brandnya brand mana ya, negara mana, India kah, Bangladesh kah? Karena ada juga beberapa screwdriver cordless itu merek, kalau nggak salah merek Delhi ya. Delhi kayaknya India banget. Dan reviewer beberapa reviewer di YouTube pun banyak kan orang-orang India yang saya lihat ya, kalau nggak keliru. Cuman kalau ini memang mostly China sih. Cuman bagus, bagus banget. Sejauh ini saya unboxing, ini bor yang baru pertama kali saya beli, cordless cordless bor driver, cordless screwdriver yang baru pertama kali saya beli. So far saya puas. Penggunaannya pun mudah, settingnya pun, justifikasinya pun nggak ada yang ribet ya. Dapat tempat juga, bagus tempatnya. Info pun sama, tempatnya seperti ini persis ya. Kemudian ini untuk apa ya? Oh mungkin untuk buat seperti ini ya, nyimpen-nyimpen. Oke, nggak muat tapi kalau untuk yang panjang 2 inci ya. Ini juga tempatnya bagus. Oh ini ada tempatnya, oke ya. Jadi useful banget semua kompartemen di boxnya ini. Kalau kita bisa maksimalin sih mungkin semua kepake ya slot-slot ini ya. Oke, cantik banget, cakep, nggak kecewa saya dulu dengan harga kalau nggak salah sekitar 350 ribuan ya, 300 sampai 400 ribu lah, ada di Tokped, di Shopee, ataupun dimanapun teman-teman mau cari di marketplace apapun, nggak sulit nyari barangnya, mudah ditemukan gitu. Dan tapi saya nggak tahu sih untuk after salesnya ini, garansinya kelarnya seperti apa, saya belum pelajarin. Cuman kalau sudah sampai sellernya mengirimkan kartu garansi yang sudah di apa namanya, cap toko begini, biasanya sih terjamin. Mungkin kita tinggal hubungi tokonya apabila mungkin produk yang kita dapat ada NG ataupun cacat pabrik ataupun hal-hal yang mungkin kita nggak tahu ini salah apa, rusak atau enggak. Oke, mungkin sekian review dari saya. Semoga bermanfaat karena memang masih cukup sulit sih nyari review screwdriver cordless ini di YouTube ya. Kebanyakan iklan semua. Sama yang reviewer asli mungkin sekitar 1 atau 3 videoan, 1 2 3 videoan, dan itu pun bahasanya belum ada yang bahasa Indonesia secara benar. Ada satu yang review bahasa Indonesia, cuman sama sih kayak ngejual juga. Cuman kalau saya sih murni pembeli, murni konsumen yang baru pertama kali megang cordless screwdriver, review jujur ya. Jadi memang sejauh ini saya puas sih sama produknya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang mau membeli khususnya cordless screwdriver ya. Mungkin sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice.